persilakan kepada kelompok 6 untuk memulai seminar kelas hari ini, monggo. Jadi nanti dibatasi Mbak ya, jadi untuk seminar kelas ini jam berapa kita akhiri untuk presentasi mungkin setengah jam. Untuk setengah jam ini nanti kita akan diskusikan bareng bagaimana sih metode studi Islam yang dilakukan, yang seharusnya dilakukan. Oke, terima kasih, saya persilakan untuk kelompok 6. Bagaimana Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil review yang bertemakan tentang metodologi studi Islam yang beranggotakan Indah Maheswari sebagai pembaca latar belakang dan kesimpulan, Nurul Fazia Lailia sebagai pembaca pembahasan pertama, Syakira Fitriana pembahasan kedua, Sauda Artian Rizky Batara sebagai pembahasan ketiga. Waktu dan tempat dipersilakan. Pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam dipengaruhi oleh cara mereka mempelajari Islam. Selain itu, dapat dipengaruhi cara, proses, dan pengalaman seseorang berpengaruh kepada hasil dan kesimpulan yang dirumuskannya, yang kemudian akan dilaksanakan dalam kehidupannya. Cara, proses, dan pengalaman tersebut menghasilkan perbedaan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan metode dalam mempelajari Islam, agar pemahaman tentang Islam memiliki landasan yang kuat. Metodologi studi Islam mengkaji konsep-konsep tentang paradigma, pendekatan, dan metode yang dipergunakan untuk meneliti Islam sebagai objek studi. Tanpa metode yang tepat, sangat mungkin terjadi kesalahan dalam memahami Islam, menghasilkan pengetahuan yang tidak menggunakan metode yang tepat, dan menghasilkan pengetahuan yang tidak komprehensif, bahkan menyimpang. Untuk itu, mempelajari Islam haruslah menggunakan metode yang tepat, yang dicontohkan para fuqaha lama yang bermanhaj lurus, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian metodologi dalam studi Islam. Yang kedua, metode apa yang digunakan dalam memahami Islam. Yang ketiga, bagaimana dari studi Islam. Halo, selanjutnya siapa? Mbak Syakira moderator. Ya, mohon maaf. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan yang pertama, yaitu pengertian mengenai metode dan metodologi dalam studi Islam. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang terdiri dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melewati, menempuh, melalui, dan hodos berarti cara atau jalan. Dengan demikian dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan yang ditempuh. Metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan agar tercapai sesuatu dengan yang dikehendakinya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam studi ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Apabila kata metode digabungkan dengan kata logos, maknanya akan berubah. Logos berarti studi tentang atau teori tentang. Oleh karena itu, metodologi tidak lagi sekedar kumpulan cara yang sudah diterima, tetapi berupa kajian tentang metode. Metodologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau diteliti secara ilmiah. Dengan demikian, penggunaan metode dalam studi ilmiah disebut metodologi. Metodologi berasal dari tiga kata bahasa Yunani, yaitu meta, hetodos, dan logos.
Meta berarti menuju, melalui, dan mengikuti. Metodos berarti jalan atau cara. Maka ketika dua kata tersebut menjadi satu kata, itu metodos, kata tersebut berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Terkait dengan studi Islam, metode berarti cara yang digunakan dalam mempelajari Islam untuk memperoleh kebenaran tentang Islam. Sedangkan metodologi studi Islam berarti ilmu tentang cara mempelajari atau mengkaji Islam. Dapat dipahami bahwa istilah metodologi studi Islam digunakan ketika seseorang ingin membahas kajian-kajian tentang berbagai cara atau metode yang dapat digunakan dalam studi Islam. Secara sederhana, metodologi studi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari seperangkat metode atau cara yang dapat digunakan untuk melakukan kajian-kajian seputar studi Islam, baik secara normatif, filosofis, historis, komparatif, dan sebagainya. Terima kasih. Yang kedua, metode yang digunakan dalam memahami Islam. Dalam mempelajari dan memahami Islam, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Islam harus dilihat dari berbagai dimensi untuk memperoleh kesimpulan yang utuh. Maka dari itu diperlukan upaya, waktu, tenaga, yang luar biasa. Nasruddin mengemukakan bahwa metode memahami Islam harus komprehensif atau menyeluruh. Menurutnya ada 4 metode atau cara untuk memahami Islam. Yang pertama, Islam harus dipelajari dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kekeliruan kebanyakan orang hanya mengenal sebagian ulama dan pemeluknya yang telah jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, Islam harus dipelajari secara integral, tidak dengan cara parsial, yang berarti dipelajari secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang bulat. Yang ketiga, Islam perlu dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para ulama besar, kaum zuhama, dan sarjana Islam. Yang keempat, Islam hendaknya dipelajari dari ketentuan normatif teologis yang ada dalam Al-Quran, kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris, dan sosiologis yang ada di masyarakat. Selain 4 metode menurut Nasruddin Razak, ada metode lain yang dirumuskan oleh para ahli diantaranya. Yang pertama, metode komparasi. Metode komparasi ini adalah sebuah metode perbandingan. Penerapan metode komparasi dalam studi Islam berarti membandingkan agama Islam dengan agama lainnya. Metode yang dimaksudkan untuk menemukan perbedaan tipe, corak, dan kategori suatu pemikiran. Yang kedua, metode filologi. Merupakan suatu ilmu untuk mengkaji sebuah teks atau suatu yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi atau rujukan. Yang ketiga, metode deskriptif. Metode ini merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan suatu dengan ini baik berupa lembaga, masyarakat, atau objek fakta-fakta yang tampak. Yang keempat, metode filsafat. Merupakan sebuah proses pemikiran yang menyelidiki makna di balik teori yang telah ada untuk disusun dalam sebuah sistem pengetahuan yang sistematis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sauda. Mohon maaf karena sahudanya susah sinyal, maka saya akan menggantikan untuk membaca materinya. Yang ketiga, manfaat dan kegunaan mempelajari metode studi Islam. Yang pertama, mengembalikan ajaran Islam yang asli dan murni serta Islam yang rahmat
Amin. Urgensi studi Islam di sini untuk menggali kembali ajaran Islam yang murni ketika dewasa ini ajaran Islam sudah mulai terpinggirkan dikarenakan perkembangan diharapkan akan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin sehingga nilai-nilai Islam bisa beradaptasi dan berhadapan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, sebagai solusi agar umat Islam mengalami kemajuan. Kajian Islam yang minim metodologi akan melahirkan muslim yang tidak mampu menggali potensinya sendiri dan miskin kreativitas. Kajian Islam tersebut gagal menjadi daya dobrak bagi kemajuan masyarakat. Melalui metodologi studi Islam, diharapkan masyarakat Islam mengalami kemajuan dan tidak tertinggal lagi oleh Barat. Yang ketiga, dapat memahami perbedaan berdasarkan ilmu. Dengan mempelajari metode dalam studi Islam, seorang Muslim diharapkan dapat memahami mengapa bisa terjadi perbedaan dalam memahami Islam, terhindar dari sikap permusuhan dan merasa paling benar, serta merendahkan orang lain, tanpa harus kehilangan sikap tegas dan komitmen terhadap pilihan pendapatnya. Setelah Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas Al-Quran wafat, dan kemudian Islam tersebar ke berbagai wilayah di belahan dunia ini, pemahaman umat Islam terhadap sumber ajarannya, yaitu Al-Quran dan hadis pun mengalami dinamika yang tinggi. Banyak perbedaan pemahaman yang berujung pada lahirnya berbagai aliran teologi, aliran fiqh, melahirkan mazhab-mazhab fiqh, aliran filsafat, tasawuf, di samping sebagai berbagai gerakan, organisasi keislaman yang tumbuh dan berkembang dengan pesat, banyak pemikiran yang dilahirkan dari para ulama dan pemikir muslim yang kemudian diikuti umat dan melembaga dalam masyarakat muslim. Yang terakhir, kesimpulan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode merupakan cara yang digunakan dalam mempelajari Islam untuk memperoleh kebenaran tentang Islam. Sedangkan metodologi studi Islam berarti ilmu tentang cara mempelajari atau mengerti Islam. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mempelajari Islam, di antaranya metode komparasi, metode filologi, metode deskriptif, dan metode filsafat. Metode-metode tersebut diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umat Islam. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang Islam, tidak cukup mempelajarinya hanya dari aspek konten saja, tetapi dari aspek-aspek lain seperti filosofis, historis, dan aspek lainnya agar penerapannya dapat optimal. Oke, sudah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasinya yang lain nggak dibuka pertanyaan, Mbak, untuk peserta yang lain. Mbak moderator, nggak dibuka pertanyaan untuk yang lain. Gimana, Kak? Nggak dibuka session diskusi untuk yang lain. Ya, bagi yang mau bertanya, silakan. Saya tunggu sampai 5 menit kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya loh. Saya ingin bertanya. Silahkan Mbak Aulia. Okay. Sebelumnya saya ingin bertanya yang di 4 metode atau cara dalam memahami Islam. Nah, di poin yang kedua ini, Islam harus dipelajari secara integral, tidak secara parsial. Memahami Islam secara parsial akan menimbulkan skeptis. Nah, maksudnya akan menimbulkan skeptis itu bagaimana ya? Terima kasih. Monggo para narasumber dijawab pertanyaan tersebut.
Monggo Mbak Faza, Mbak Dinda, Mbak Sakira, Mbak siapa lagi? Satunya nggak bisa, Mohon maaf laki-laki. untuk Mbak Aulia bisa bertanya lagi. Ya, nah di sini kan ada 4 metode atau cara dalam memahami Islam. Di poin kedua ini tertulis memahami Islam secara parsial akan menimbulkan skeptis, bimbang, dan penuh keraguan yang dapat membahayakan. Nah, maksud dari memahami Islam secara parsial akan menimbulkan skeptis itu yang bagaimana ya, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aulia. Akan menimbulkan skeptis. Skeptis sendiri adalah suatu sikap yang cenderung untuk meragukan pendapat orang lain. Jadi ditakutkan pendapat-pendapat dari ditakutkan memahami Islam akan dirasa ragu-ragu atau mohon maaf, akan saya ulang lagi. Dalam memahami Islam ditakutkan akan menimbulkan keraguan dikarenakan tidak menyeluruh dalam satu kesatuan yang bulat. Jadi memahami Islam itu harus secara keseluruhan, tidak bisa kayak dari satu bagian saja atau dari satu pandangan saja. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mungkin karena ada atau bisa menambahkan jawaban lain. Atau yang lain dulu Mbak Dinda. Dari teman-temanmu lagi Mbak Dinda. Saya tanya Mbak Aulia udah puas belum jawabannya? Alhamdulillah sudah, Bapak. Terima kasih atas jawaban yang Masa? Iya, pada intinya kan berarti skeptis kayak suatu sikap yang cenderung meragukan pendapat orang lain. Nah, sedangkan memahami studi Islam itu tidak hanya satu pendapat saja, namun harus menyeluruh gitu. Itu nggih, Pak. Skeptis itu apa toh? Aul? Tadi yang dijawab oleh Mbak Dinda katanya skeptis adalah suatu sikap yang cenderung meragukan pendapat orang lain. Pertanyaanmu tadi gimana? Iya, saya menanyakan tentang skeptis tersebut, Bapak. Parsial kan? Ya. Kamu menanya parsial toh? Metode parsial toh? Iya, maksud dari parsial yang Pak, ya. Itu jawabannya skeptis. Sekarang saya tanya parsial itu apa? Parsial itu apa? Mbak Faza, pertanyaannya Mbak Aulia diulang lagi apa tadi gimana? Mbak Faza. Maaf Mbak Aulia, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Nah, di 4 metode atau cara memahami Islam yang di poin kedua adalah memahami Islam secara parsial akan menimbulkan skeptis. Maksud dari menimbulkan itu tadi
itu bagaimana? Nah, secara parsial itu mungkin kayak secara menyeluruh gitu ya, Pak? Ya, secara parsial itu yo oke ngono. Jadi ngambil sesuatu dari hal yang banyak tapi tidak terintegrasi. Bisa dipahami parsial. Nggih, bisa, Bapak. Oke, dari kelompok 6 dulu. Sebelum saya jelasin. Ini yang kemarin ingin saya tanyakan dan ini poin penting dari pembahasan kita hari ini tentang tentang hal yang berhubungan dengan ini. Parsial, skeptisme, atau nanti berujung pada juga sebuah pemahaman mencampur adukan agama. Tidak ada bedanya antara Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sinkretisme, hubungannya juga nanti dengan sinkretisme. Oke, silakan dari kelompok 6 dulu. Maaf Pak, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Jadi tadi itu pertanyaannya adalah di beberapa statement di makalah Anda itu kan ada metode parsial yang digunakan dalam melakukan studi Islam. Nah, yang berujung pada nanti kalau metode parsial itu menimbulkan skeptisme. Nah, itu maksudnya gimana? Mbak Aulia bilang gitu. Atau yang lain yang mau nimbrung diskusi yang lain, jangan jadi pendengar setia. Oke, nggak ada. Oke, begini. Saya akan memberikan sebuah cerita tentang pengalaman saya ketika saya harus berhadapan dengan mahasiswa saya. Dulu pada masa ada demonstrasi besar-besaran tentang jihad dan khilafah pada saat itu. Saya punya mahasiswa yang memang dia aktivis dan punya komunitas atau punya organisasi yang menaungi pada gerakan tersebut. Pada intinya kita dihadapkan pada sebuah kasus besar pada saat itu adalah di fenomena atau pada realitas Pilgub Jakarta. Pada saat itu dia secara, mohon maaf ya saya mengatakan harus tidak sopan ya. Dia mengatakan kepada saya dan mengajak saya